Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Prastini. Saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Dan tujuan video ini adalah untuk mengedukasi kalian yang menonton video ini agar kita lebih mawas diri terhadap virus tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, let's move to the video. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang media yang saya gunakan untuk memberikan informasi mengenai virus corona. Jadi yang pertama ada PowerPoint di sebelah sini nanti ya. Dan ada kartu bimbingan. Nah, kartu bimbingannya udah saya buat 3 poin pentingnya dan beberapa kartu penjelas. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke kartu bimbingan yang pertama. Oke, kita mulai dari kartu bimbingan yang pertama. Ini ada COVID-19. Jadi nanti ada fotonya di sini kalau agak silau, nggak kelihatan. Jadi yang pertama itu COVID-19 muncul pertama kali disinyalir di pasar hewan Huanan, Wuhan, China. Dan ini disinyalir itu muncul pada akhir tahun 2019 atau pada bulan Desember 2019, namun belum se-booming seperti sesudah Hari Raya Cina atau Imlek di China. Jadi munculnya itu pertama kali disinyalir memang di pasar hewan Huanan, karena di pasar hewan Huanan ini para pedagang itu menjual hewan yang legal dan tidak legal untuk dikonsumsi manusia. Jadi hewan yang tidak legal dikonsumsi itu disatukan dengan hewan yang kita konsumsi. Jadi ada beberapa virus atau ada beberapa bakteri yang dari hewan yang legal, yang tidak legal kita makan, bercampur dengan hewan yang kita konsumsi, akhirnya kita konsumsi, virus tersebut akhirnya berkembang biak gitu. Jadi poin pertama, virus COVID-19 pertama kali disinyalir muncul di pasar Huanan di Wuhan, China. Oke, sekarang kartu penjelas yang kedua adalah virus corona menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi rata-rata orang yang terkena atau terinfeksi virus ini itu mengalami gejala yang sama, yakni sesak nafas. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan kartu penjelas ketiga, yaitu ciri-ciri orang yang terinfeksi. Jadi sebenarnya virus corona ini ciri-cirinya hampir sama dengan kita flu biasa, kayak flu seperti kehujanan, flu kecapean gitu, karena ciri-cirinya itu ada demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Tapi yang mesti digarisbawahin, batuknya itu batuk kering, sesak nafas berkelanjutan, dan demamnya itu 4 hari hingga lebih gitu. Jadi untuk jaga-jaga gitu kan, kalau misalnya kita demam lebih dari 4 hari atau seminggu, kita harus buru-buru cek ke dokter gitu teman-teman. Dan kartu penjelas yang terakhir ini dari kartu bimbingan yang pertama itu adalah jumlah yang terinfeksi di dunia ini, di global ya teman-teman, per hari Jumat 10 Juli 2020 secara global yang terinfeksi virus COVID-19 itu ada 12,4 juta jiwa. Wow, 12,4 juta jiwa yang terinfeksi, yang sembuh 6,83 juta jiwa, dan yang meninggal ada 559.000 jiwa. Wow, banyak ya. Dan negara dengan tingkat positif tertinggi itu masih dipegang Amerika Serikat ya. Nanti saya kasih infonya berapanya. Jadi di sini untuk perhatian teman-teman juga yang menonton video ini,
Di sini jumlah terinfeksi dan jumlah sembuh itu sebenarnya sudah hampir mencapai setengah dari yang terinfeksi. Jadi yang sembuh itu kan tadi ada 6,83 juta jiwa dan yang terinfeksi itu ada 12,4 juta jiwa. Jadi setengah dari yang terinfeksi ini udah sembuh nih, karena virus corona itu menyebabkan kematian hanya 2-4%. Jadi kesempatan kita untuk sembuh itu ada 96%, karena biasanya yang meninggal itu yang sudah memiliki riwayat penyakit bawaan seperti jantung, terus darah tinggi atau ada masalah dengan paru-parunya, dan yang usianya di atas 50 tahun atau sudah memasuki fase dewasa akhir. Jadi untuk yang terkena virus COVID-19 atau sudah terinfeksi, kalian harus tetap semangat, tetap berpikir positif, karena kesempatan kalian untuk sembuh itu masih terbuka luas, tergantung mau tidaknya kita sembuh dan mau tidaknya kita mengikuti anjuran dokter. Oke, kita lanjut ke kartu bimbingan yang kedua, ada COVID-19 di Indonesia. Ini nanti ada fotonya di sini. Yang pertama, COVID-19 ditemukan di Indonesia pertama kali di Depok, Jawa Barat, yang menginfeksi 2 orang warga Depok yang memiliki kontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang, dan akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. Tuh, bahaya kan? Dan yang kedua itu ada jumlah terinfeksi di Indonesia. Yang terinfeksi sendiri ada 72.324 jiwa, yang sembuh ada 33.529 jiwa, dan yang meninggal ada 3.469 jiwa. Sekedar informasi aja, kenapa banyak banget yang terinfeksi baik di Indonesia, negara-negara lain, bahkan di global, itu karena virus corona sendiri itu tipe penyebarannya sangat cepat dan lewat partikel-partikel udara nih teman-teman. Jadi kalau kalian nggak pakai masker atau face shield, itu kalian lebih rawan terkena virus COVID-19 gitu. Apalagi kalau misalnya kalian terkena dan kalian tidak memiliki gejala-gejala tadi yang saya sebutkan di awal, kalian justru akan membahayakan bagi orang sekitar, orang lain, dan diri kalian terutama. Nah, selanjutnya ini untuk poin terakhir di kartu bimbingan yang kedua itu adalah langkah pemerintah Indonesia untuk menanggulangi COVID-19. Jadi tahulah ya, gitu, di Indonesia sudah dibentuk atau dibuat gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah untuk sedikitnya mengurangi virus corona agar supaya tidak lebih menyebar di Indonesia? Yang pertama adalah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya ada WFH atau work from home. Jadi semua pekerjaan dibawa ke rumah dan dikerjakan di rumah gitu. Dan selanjutnya yang sedang dilaksanakan sekarang adalah PSBB transisi atau pembatasan sosial berskala besar transisi untuk menuju era new normal. Jadi PSBB transisi ini itu adalah memulihkan kembali secara perlahan beberapa sektor, terutama sektor ekonomi, dengan tetap mempertahankan protokol-protokol kesehatan yang ada gitu teman-teman. Jadi yang awalnya di PSBB toko-toko ditutup gitu kan, di PSBB transisi itu mulai dibuka, tapi ada beberapa kebijakan yang harus ditaati oleh para pedagang, misal menyediakan hand sanitizer atau spot mencuci tangan, terus memberlakukan sistem ganjil genap seperti yang ada di DKI Jakarta, dan apabila ada yang sudah terinfeksi saat pertokoan dibuka itu akan ditutup selama 3 hari gitu. Dan itu tadi
penjelasan dari kartu bimbingan yang kedua. Teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke kartu bimbingan yang ketiga, itu ada tips mencegah COVID-19. Jadi ini tuh sebenarnya hal-hal standar yang sudah disuarakan di berbagai platform oleh siapapun. Dan di sini saya mengingatkan kembali bahwa hal-hal ini atau tips-tips ini sebenarnya memang sangat berguna dan sangat patut untuk dilakukan apabila kalian memang terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang pertama adalah gunakan masker. Itu penting banget, gunakan masker, karena tadi yang saya bilang virus corona ini menyebar lewat partikel-partikel udara. Jadi kalau kita tidak menggunakan masker, maka udara yang masuk pun kita tidak tahu nih udara yang termasuk itu sudah terpapar virus tersebut atau tidak. Jadi kita harus selalu gunakan masker dan bawa masker cadangan. Yang kedua adalah cuci tangan dan selalu sediakan hand sanitizer. Ini cuci tangan perlu banget sih. Cuci tangan pakai sabun dan pakai air bersih yang mengalir, dan lakukan selama 20 detik. Jadi gak asal kayak gini aja teman-teman. Jadi kayak gini, telapak tangan digosok, terus gosok bagian jari gini, dan puter jari satu tuh kayak gini, diputer satu-satu, dan punggung tangannya juga jangan lupa dibersihin sampai pergelangan tangan sini nih teman-teman, di sini gitu. Dan lakukan selama 20 detik. Itu sangat ampuh untuk membunuh kuman-kuman yang kita tidak sengaja bersalaman dengan orang, kita menerima kembalian gitu. Dan juga selalu sediakan hand sanitizer teman-teman. Hand sanitizer itu perlu banget kalau kita tidak menemukan spot untuk mencuci tangan gitu. Dan gunakan hand sanitizer yang mengandung 70% alkohol gitu. Tapi dianjurkan sih sebenarnya untuk mencuci tangan ya, karena untuk keseringan menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol yang sampai 70% pun itu dapat mengiritasi kulit kita. Oke. Yang ketiga adalah rajin olahraga gitu. Nggak usah lama-lama teman-teman, cukup 30 menit aja setiap hari itu juga sudah membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi sekali lagi, orang yang rajin olahraga pun masih bisa terinfeksi virus tersebut. Contohnya adalah kasus Andrea Dian. Dia adalah seorang aktris yang menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga, makan makanan sehat, namun dia tetap terpapar virus COVID-19. Nah, memang sih nggak milih-milih sih virus tersebut. Jadi kita ya, kalau kita bisa olahraga ya teman-teman. Yang keempat adalah konsumsi makanan sehat. Ini perlu banget untuk menjaga imunitas tubuh kita juga, terlebih makanan-makanan atau bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C itu bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh, serta mengonsumsi suplemen serta vitamin lainnya. Yang kelima adalah physical distancing, atau kita harus bisa menjaga jarak gitu. Kalau ada kerumunan, lebih baik tinggalin dulu kerumunannya gitu. Atau kalau memang terpaksa harus berada di antara kerumunan, kita harus memberi jarak antara 1 sampai 2 meter. Selanjutnya adalah social distancing teman-teman. Nah, social distancing ini yang seperti work from home atau tidak berjabat tangan gitu selama virus COVID-19 ini berlangsung, karena tangan itu menjadi bagian paling utama ya dari terpaparnya virus tersebut. Karena kalau kita salaman sama orang terus kita nggak cuci tangan, kita nggak pakai hand sanitizer, terus kita nggak sengaja kucek mata, kita nggak sengaja gesek-gesekin hidung, kita nggak sengaja megang yang mana-mana, itu bakteri atau virus tersebut tuh virus corona itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus terapkan social distancing. Social distancing itu bukan berarti sombong ya,
bukan. Social distancing itu untuk menjaga satu sama lain, menjaga saya, menjaga diri kita, dan menjaga orang lain agar tidak terkena atau terpapar virus corona tersebut. Dan yang terakhir adalah hidup sehat. Hidup sehat itu perlu banget untuk mencegah segala macam penyakit. Hidup sehat itu mulai dari lingkungan kita bersih, pakaian yang kita pakai bersih, selalu cuci tangan dan cuci kaki, cuci muka setelah kita keluar, makan makanan sehat. Itu tuh semua bagian dari hidup sehat, teman-teman. Tapi sekali lagi, hidup sehat tidak menjamin kita terbebas dari virus corona. Karena contohnya Andrea Dian tadi, Andrea Dian itu gimana sih hidup sehatnya? Dari Instagramnya aja tuh sudah dilihat kalau dia itu memiliki pola hidup sehat yang sangat-sangat dilaksanakan gitu, teman-teman. Tapi pada akhirnya Andrea Dian terpapar juga gitu. Jadi di sini kembali dijelaskan bahwa virus corona itu tidak memilih siapapun, yang baik yang hidupnya sehat, baik yang hidupnya jarang-jarang olahraga atau kurang sehat, itu tidak memilih siapapun. Dan di sini adalah tugas kita itu untuk menjaga, untuk mawas diri, lebih mawas diri, dan menjaga diri serta orang lain dengan melakukan beberapa tips yang tadi saya berikan, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa informasi mengenai COVID-19 nya sudah cukup, dan mudah-mudahan teman-teman dapat pelajarannya, dapat edukasinya, dan menerapkan pola-pola hidup sehat, serta jangan melupakan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, agar kita dan orang-orang sekitar yang kita sayangi terbebas dari virus corona. Jadi mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih.